Jadi taste-nya itu a bit coconutty, terus karena gue pakai nut milk terus jadinya creamy. Dan gak bosen sih, so far ini udah day 5. Tiap pagi makanin hal yang sama, but I like it. Kayaknya setelah detox ini juga bakal bikin oat yang dengan resep yang sama, karena biasanya memang gue suka makan oat porridge in the morning. Kalau enggak lupa ya namanya, overnight oats. Cuman ini enak sih, apalagi habis olahraga terus makan something yang warm and sweet. I like sweet stuff, jadi kayak start my day with sweet stuff itu kayak langsung boost my energy. And I like this Ayurvedic. Yum. Vivi. So in today's video, I will share to you about my whole experience and my journey during my 2 weeks of my Ayurvedic detox. And before we jump into my whole experience, I will share to you a tiny bit about the Ayurvedic or Ayurveda. Kalian udah nonton cuplikan video YouTube gua, so kurang lebih itu adalah rutinitas dan hal-hal yang gue lakukan selama 2 minggu gue melakukan Ayurvedic detox. So what is Ayurveda or what is Ayurvedic? Ini adalah kata Sanskerta yang terdiri atas kata Ayur dan Veda. So Ayur is a life and Veda is a science. So Ayurveda is a science of life. Yes, it is adalah ilmu pengetahuan tentang hidup. Yes, I know it's very deep, right? And this method ini udah diterapkan sudah ribuan tahun lamanya. So Ayurvedic detox is an ancient holistic medicine yang it's from India yang udah diterapkan ribuan tahun lamanya karena dianggap sangat efektif untuk menyembuhkan berbagai penyakit. So jadi the goal of this Ayurvedic detox is not about weight loss, but to cleanse and to renew the whole body. So it's not just works on your physical body, but your mentally and your spiritually. And in Ayurvedic, we believe that everything is made in nature, including our body, ourself itu made from nature. And there are 5 elements that function in our body. If you ever heard about these 5 elements, itu ada elemen earth, water, fire, air, and space. And itu adalah ada di tubuh kita. And that's why si Ayurvedic detox ini adalah tujuannya untuk menyeimbangkan 5 elements in our body. Walaupun sebenarnya ada elemen-elemen tubuh kita yang lebih mendominasi, which is itu yang membentuk karakter serta fisiologi atau fisiknya seseorang yang biasa dikenal sebagai dosha atau body constitution in Ayurvedic. Dan this Ayurvedic program ini adalah tujuannya adalah untuk sebenarnya lebih ke maintain and balance your lifestyle. Jadi sebenarnya tubuh kita itu it's very amazing and they can give you a signal to ourselves kalau sebenarnya ada something wrong inside our body. Lalu pertanyaan kalian, gimana sih program ini dijalanin? Dan Ayurvedic Detox program ini dijalankan selama 2 minggu penuh, ditambah lagi 3 hari fase refeeding. Nanti akan gue jelasin. Jadi untuk the first week-nya itu adalah preparation week, which is itu adalah persiapan tubuh kita untuk menghadapi si detox day selama 1 minggu ke depan. Karena supaya biar tubuh kita nggak stres, nggak kaget bahwa akan ada perubahan lifestyle dan perubahan diet. Jadi kalau misalnya tubuh kita terlalu stres, kaget, justru dia akan store fat
dan racun-racun itu nggak akan terbuang dengan efektif. Makanya di 1 minggu preparation week ini sangatlah amat penting untuk mempersiapkan diri kita menuju si detox day. Dan apa yang dilakukan selama 1 minggu di detox preparation week ini? Yang pertama, setiap pagi itu gue harus mengkonsumsi satu macam makanan yang sama selama 1 minggu, which is itu adalah Ayurvedic oat porridge, and it was really yum and good. I really love it, and the afterwards feelingnya itu you feel really balanced karena si oat porridge ini sendiri mengandung banyak herbal, dan herbal-herbalnya ini tujuannya adalah memang untuk menyeimbangkan tubuh kita. Tapi untuk makan siang dan makan malamnya itu sebenarnya bebas, tapi disuggest adalah yang low fat, dan ada tons of foods yang you have to avoid and even jangan dimakan kayak gitu, dan di encourage untuk tidak ngemil during this preparation week. Dan selain itu ada lagi, gue harus mengkonsumsi herbal tea for the whole day, dan herbal tea before meal. Itu herbal tea before mealnya itu harus diminum 15 menit sebelum makan. Dan untuk herbal tea-nya ini, both yang untuk diminum during the day and before meal ini, itu sesuai dengan your body constitution atau your dosha yang tadi udah gue jelasin. Karena tujuannya apa? Sebab tubuh manusia itu berbeda-beda, dan tiap individu itu berbeda-beda. That's why sebenarnya herbal tea-nya itu dikhususkan dan disesuaikan dengan physical dan emotional kalian, supaya memang tujuannya apa yang tadi sudah gue bilang, dia untuk bring balance to your body. Terus untuk makanan yang di-avoid itu banyak sekali. Yang pertama adalah kalian harus menghindari kafein. So all kafein, teh dan kopi, alkohol juga tidak boleh, merokok tidak boleh, coklat tidak boleh, terus makanan yang mengandung gluten, terus tepung-tepungan tidak boleh, all processed food, all junk food, terus all processed sugar, all sugars, terus seafood, terus all animals products, eggs, terus jadi sebenarnya di-encourage untuk makan makanan yang whole foods. Terus selama detox preparation week ini juga ada schedule-nya. Jadi diharuskan kita melakukan beberapa rutinitas, yaitu rutinitas di pagi hari seperti oral cleansing, itu meliputi tongue scraping, itu untuk membersihkan lidah. Karena kenapa kita perlu membersihkan lidah? Karena sebenarnya lidah kita itu kotor. Jadi sebenarnya selain membersihkan gigi, kita juga harus membersihkan lidah. Gunanya apa? Untuk supaya get rid of toxins, bakteri, jadi supaya penyerapan gizi juga lebih maksimal. Dan yang kedua adalah oil pulling, itu sama juga fungsinya untuk get rid of the bacteria and toxins in your body. Dan oil pulling ini harus dilakukan selama 20 menit. Dan efeknya apa? Dia juga bisa selain membersihkan bakteri, dia bisa menghilangkan bau mulut dan memutihkan gigi gitu. Jadi so it's really good. And kegiatan di pagi hari itu morning rutinitasnya juga harus light workout, you can choose, but I always do my yoga practice. Terus ada meditation, terus ada journaling, ada breath work, and terus ada hal yang paling gue suka adalah, ini belum pernah gue lakukan, ini adalah self-love massage or Abhyanga. So what is Abhyanga or self-love massage? Ini basically, ini adalah massage dengan certain oil yang sesuai dengan your body constitution before you take shower. So it was really good and I really love it. Dan itu tujuannya apa? Untuk jadi menstimulate peredaran darah kita dan sistem limfatik kita, jadi supaya tubuh kita juga lebih relax dan peredaran darah juga lancar. Dan efeknya apa? Kulit kalian juga jadi lebih moist, and you really feel good karena you're doing it for yourself. It's part of your self-care, part of you love yourself. Jadi benar-benar wow. The experience and the afterwards feelingnya itu juga luar biasa.
Dan terus ada lagi rutinitas di siang hari, itu adalah pas waktu preparation week, seperti biasa makan siang. Terus ada herbal tea before meal dan herbal tea. Terus untuk night rutinnya itu kita diharuskan untuk melakukan foot massage. Ya sama seperti yang pagi tadi itu, kalau pagi itu lebih ke abhyanga massage, kalau malam itu foot massage. Terus disuggest untuk melakukan journaling, evening journaling juga. Lalu di sini juga kita disuggest untuk makan tepat waktu. Jadi untuk makan paginya itu, waktu yang baik untuk makan adalah jam 8 sampai jam 9 pagi, dan untuk lunch time yang baik itu adalah jam 12 sampai jam 1 siang. Sedangkan untuk malam itu waktu makan yang baik adalah jam 6 sampai jam 7 malam, and then we have to go to bed itu antara jam 9 sampai jam 10. Kenapa? Kita harus tidur sekitar jam 9 sampai jam 10 karena itu adalah waktu yang baik untuk tubuh kita merilis all toxins. Jadi di program preparation week ini benar-benar mempersiapkan diri kita untuk supaya nggak kaget dan supaya bisa adjust dengan this healthy, balanced lifestyle. And then moving to my detox day. So this is the challenge. Sebab di detox day ini kalian harus melakukan mono diet. Yes, jadi gue melakukan mono diet. So what is mono diet? So actually sebenarnya rutinitas yang gue lakukan di first week detox preparation itu gue lakukan juga sama di detox day ini. Yang membedakan hanya di dietnya, which is ini mono diet. So what is mono diet? Jadi gue harus hanya perlu mengkonsumsi satu jenis makanan. So makanya namanya adalah mono diet. Jadi satu jenis makanan ini adalah Ayurvedic food yang namanya adalah khichdi, yang harus gue masak sendiri, gue prepare sendiri. Dan ini harus gue makan selama 1 minggu penuh untuk makan pagi, siang, dan malam. Ya, bosen atau enggak? Yes and no, because it tastes really good and itu kayak balance my body dan mengenyangkan juga gitu loh. Dan gue merasa tuh badan gue very light. I feel really good after consume that Ayurvedic food. Tapi ya itu tetaplah kayak I really want to try another food after this detox. And anyway, yang membedakan lagi di detox day ini, gua harus mengkonsumsi ghee butter. So what is ghee butter? So ghee butter is a clarified and purified butter. So kalau ada alternatif juga untuk yang vegan, boleh mengkonsumsi olive oil atau virgin coconut oil. Tapi sebenarnya yang paling efektif adalah mengkonsumsi ghee butter. So actually sebenarnya gue udah mengcut butter, tapi demi detox ini I try this ghee butter. So jadi gue harus meminum ghee butter ini dalam perut kosong, dan ada daily increase. Jadi di hari pertama, let's say gue harus makan 2 sendok makan. Di hari kedua dan ketiga gue harus increase 4 sendok teh ghee butter. Sampai di hari ketujuh itu gue harus minum ghee butter itu 10 sendok teh ghee butter. Tujuannya apa ghee butter ini? Karena ghee butter ini dia adalah lemak sehat, karena itu yang tadi gue bilang clarified and purified butter, dan tubuh kita itu membutuhkan lemak untuk proses pembakaran. Jadi pada saat mengkonsumsi ghee butter ini memproses di pencernaan kita, jadi dia mengikat semua lemak, jadi dia bantu proses mengikat lemak yang di ada usus kita, lalu dibantu untuk membuang, jadi diikat oleh si ghee butter ini. Lalu itu yang membedakan di detox prep dan detox preparation dan di detox day. Lalu setelah itu di hari ke-7 pada waktu detox day itu adalah hari final flush. Jadi so what is final flush? Jadi di hari final flush itu gua harus minum laxatif. So jadi laxatif ini adalah tujuannya untuk mencuci perut kita yang nantinya akan dibantu dibuang melalui fases kita atau tinja. Yaitu kita harus buang air besar.
Jadi pada waktu final flush day-nya itu di hari terakhir, itu setelah makan malam, sekitar 1-2 jam setelah makan malam, kita harus mengkompres perut kita, atau boleh berendam di air hangat, atau shower di air hangat. Tapi karena berhubung kemarin ini gue sedang on my period, jadi gue nggak berendam di bathtub, jadi gue cuman kompres perut gue pakai air hangat, lalu gue harus minum laksatifnya itu. Dan laksatifnya ini ada 2 option, jadi bisa minum prune juice atau 2-3 sendok makan food grade castor oil. Jadi setelah minum itu, kalian dalam 4-15 jam ke depan kalian akan ngerasa mules dan akan yaitu dibantu melakukan pembuangan lewat buang air besar kalian. So kurang lebih itu adalah 2 minggu preparation week yang gue lakukan. Terus setelah itu ada 3 hari lagi ke depan, itu adalah fase refeeding yang harus gue lakukan lagi setelah detox-nya berakhir. Oke, jadi jangan buru-buru, belum selesai, karena di pas fase refeeding ini adalah fase yang paling penting, karena ini fase yang mempersiapkan diri kita untuk kembali lagi ke diet kita yang normal, ke lifestyle kita yang normal. Jadi kita dianjurkan untuk tetap melakukan fase refeeding ini supaya badan kita nggak shock. Jadi semakin badan kita shock, semakin kita kita jadi nggak bisa, kita justru malah store our fat in our body pada waktu tubuh kita stres. Jadi fase refeeding ini penting, dan apa yang dilakukan sama fase refeeding sama aja seperti yang gue lakukan rutinitasnya seperti di detox day. Jadi tetap makan Khichari, which is mono diet, tapi exclude konsumsi ghee butter. So jadi kurang lebih itu adalah 2 minggu detox day ditambah lagi 3 hari fase refeeding. Jadi totalnya adalah 17 hari. Jadi kalau nanya is it worth it or not? Well, I have to say honestly, it's really worth it guys. I know, maksudnya ini tuh bener-bener susah banget. It's time dedicated. Ini tuh perlu banget konsistensi, niat yang kuat, mental yang kuat. Karena especially kalau memang kalian belum pernah, kalian tidak mengikuti a healthy lifestyle, dan ini tuh bener-bener istilahnya meriset tubuh kalian untuk supaya bisa continue setelah detox ini untuk tetap maintain your healthy balanced lifestyle. And gue tuh sebenarnya I'm very skeptic person about all kind of detox, all kind of fat diets. Gue nggak percaya gitu loh, dan gue ngerasa itu tuh cuma targetnya untuk weight loss, sedangkan tujuan gue adalah tidak untuk weight loss, dan ini untuk lebih ke cleansing my body, get rid of the toxins in my body, and I need to purify and balance my body, karena menurut gue itu lebih penting daripada tujuan kalian atau goal kalian cuman hanya weight loss, karena itu efeknya hanya cuman sementara, itu tidak permanen. Jadi sebenarnya kalau dengan cara detox, dengan cara kalian memaintain your healthy lifestyle balance, itu efeknya dan resultnya akan lebih long term. Dan makanya ini gue sangat amat men-encourage kalian, kalau memang kalian punya waktu, punya niat, just try this Ayurvedic detox. Sebab yang gue experience adalah wow, it's really mind-blowing, efeknya luar biasa. Secara physical juga gue merasa beda. Ya, I know I've lost 2 kilos, which is gue sebenarnya nggak expect untuk weight loss. Tapi ya itu, I feel my body is more lighter, my waistline juga lebih kecilan, terus belly pouch gue juga hilang, terus I have kayak my skin is getting better, terus the feeling inside, most importantly I feel really calm, grounded and balanced. Jadi gue ngerasa juga senang ngelakuin detox ini karena gue benar-benar fokus with myself, and I really give time to value and to love myself. So I hope kalian juga tertarik untuk ngikut program ini, dan gue benar-benar encourage kalian untuk mengikuti program ini. So that's it for my sharing today, and
if you like this video, you can give a like and thumbs up, and don't forget to subscribe my YouTube channel Philosophy, because I will share to you other things about health and well-being, and also my yoga journey. See you guys, bye.